Saya tahu persis hubungan keluarga adalah satu hubungan yang sulit ya. Siapa sih yang katakan hubungan keluarga gampang kok suami istri. Saya tinggal istri saya cuma saya kasih makan nasi, sudah cukup mereka hidup. Istri tidak akan ngomel. Saya belum pernah melihat istri saya ngomel, saya udah kasih cuma nasi sama air doang satu. Suami saya orangnya nggak pernah dikasih makan apa aja pasti dimakan. Mungkin 1 hari 2 hari nggak apa-apa kali ya. Coba try seminggu. Cuma dikasih sama aqua. Dia bingung nanti suaminya nih. Itu kan makanan gitu kan. Kenapa? Si istri akan mengatakan apa salahnya saya memberikan nasi sama air. Toh bisa dimakan. Kamu kan lapar, makan aja nasi. Kamu kan haus, makanya minum. Logika kita seperti itu kan. Yang penting kamu bisa makan, kamu bisa minum. Ternyata enggak. Sang istri harus mengerti yang namanya caranya berimprovisasi, kreatif. Sang suami pun harus mengerti caranya kreatif supaya si istri menjadi semakin mengasihi suaminya. Nggak bisa cuma ngomong nih, uang belanja 100.000, udah gitu ditinggalkan. Di sini bukan zaman Siti Nurbaya ya. Kita perlu yang namanya knowledge, pengetahuan di dalam hidup kita untuk kita semakin maju. Apa itu hubungan? Hubungan ini adalah kalian mau hidup. Kalau saya bilang problem-problem tersebut antara problem finansial, problem kesehatan, sama problem hubungan keluarga. Mungkin menurut saya problem keluarga yang paling dalam efeknya ya. Apa saya bilang dia punya paling dalam? Sakit hati. Biasanya problem hubungan dengan sakit hati ya. Pada waktu kita punya masalah hubungan, dikecewakan semua. Mungkin kalau saya bisa bagi, itu menjadi 2. Hubungan pertemanan sama hubungan suami istri. Biasanya ada 2. Hubungan teman sama hubungan suami istri. Hubungan teman, nanti kalau hubungan teman biasanya, kalau kita katakan, saya mau buka lagi, bagaimana dengan hubungan saya dengan orang tua saya, hubungan saya dengan anak saya. Itu bisa dikategorikan masih hubungan teman. Kenapa? Karena Tuhan katakan, suami dan istri itu adalah satu. Tapi di luar itu Tuhan gak pernah ngomong soal satu. Mertua, orang tua, saudara-saudara, anak, itu bisa dikategorikan sekali lagi hubungan pertemanan. Nah, ini saya mau bagi 2 hal. Suami istri sama pertemanan. Pertemanan seperti ini. Biasanya kalau anak-anak, ada teman anak kecil ya, ada yang mau tahu nggak kenapa kita bisa akrab? Karena kita tidak tinggal serumah. Yaitu kesenangan di mana sama-sama suka main. Akhirnya terjalin hubungan. Tapi hubungan pertemanan tersebut adalah, kalau saya katakan, kenapa kita katakan, saya kalau sama teman kok enak ya hubungannya, tapi kalau sama saudara atau adik saya atau kakak saya sering ribut. Kalau kalian tidak tinggal serumah sama kakak kamu atau adiknya, biasanya hubungan akan bagus. Ketemunya cuma setahun sekali, sebulan sekali, hubungan pasti bagus. Tapi kalau tinggal satu rumah, dari pagi sampai sore, ada hal-hal kecil. Biasanya yang membuat ribut. Misalnya pagi-pagi, kita mandi kelamaan. Apa yang terjadi? Pintu digedor-gedor. Cepetan dong, segala macam. Saya juga mau sekolah, gimana sih lu? Bukan bangun pagi segala macam. Kata-kata ini menyakitkan hati. Mungkin kalau 1 kali is oke. Besoknya juga begitu lagi. Terus diulang. Kalau kita tidak menginvestasikan waktu, uang, dan tenaga terhadap hubungan tersebut, down. Arahnya pasti turun. Tetapi kalau kita membangun hubungan dan kita mencurahkan waktu, uang, dan tenaga, kita akan naik. Cara gimana? Bukan ngasih uang, bukan ngasih tenaga, bukan ngasih waktu, bukan. Kita investasikan dengan namanya knowledge, pengetahuan. Ini kalau misalnya kita nggak mengerti cara mengelola lingkaran 1000, lingkaran 100, lingkaran 10, lingkaran 3, kita akan berdarah-darah. Tapi kalau kita mengetahui ada batasan-batasan tertentu, apa yang harus kita lakukan, ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan, kita sudah mengetahui hikmat. Sudah mengetahui pengetahuan, kalau kita tidak praktekkan, jadinya apa? 0. Dalam hubungan nanti pertemanan kita akan praktekkan dengan orang-orang. Pertemanan itu basically dasarnya adalah trust. Tanpa adanya trust, pertemanan itu akan hancur. Kita berteman karena kita bisa melihat what do you offer on the table. Firman Tuhan katakan begini, apa yang kamu inginkan orang lain lakukan buat diri kamu, lakukan dulu buat orang lain. Itu yang namanya offer on the table. Pada waktu kita semakin dalam, teman dalam hidup, nilainya lebih daripada saudara. Nilai seorang teman lebih daripada saudara kandung karena darah di situ.